Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan mempresentasikan topik 10, yaitu ekologi and environment tentang penahan sedimen akibat erosi. Saya Syifa, NIM 198195159. Perkenalkan, nama saya Ziki Ibrahim, NIM 198191179. Perkenalkan, saya anggota kelompok 3, nama Michelle Bertin, NIM 198191149. Perkenalkan, nama saya Dikinus Ricardo, NIM 198190054. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mendefinisikan masalah, syarat-syarat penting dari desain, alternatif konsep yang tidak dipilih, konsep akhir, detail desain, lalu ada fokus pada fitur-fitur khusus dengan tampilan close-up, lalu ada hasil model, dan juga ada ringkasan. Kelompok kami mendapatkan judul Sediment Track from Erosion, di mana pada judul ini kami diharuskan untuk menemukan sebuah desain yang dapat menampung atau menyaring sedimen dalam aliran air tersebut agar menjadi air yang kurang sedimennya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dan musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, curah hujan di Indonesia sangatlah tinggi sehingga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fenomena yang sudah biasa. Tanah longsor itu sendiri disebabkan karena gaya penyebab tergeraknya tanah itu yang biasanya adalah aliran air dari hujan ataupun aliran air seperti sungai. Air yang mengalir membawa sedimen ini dapat merusak bagian humus, yaitu lapisan paling atas dari tanah yang subur, sehingga tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman. Maka dari itu, penelitian dengan judul Sediment Track from Erosion ini maksud saya yang mengangkat masalah penumpukan sedimen oleh aliran air bertujuan untuk menemukan suatu model desain cara penahanan dan atau penyaringan sedimen pada aliran air. Komponen yang diutamakan dari penelitian ini adalah penggunaan agen hayati seperti tumbuhan. Dan keefektifan dari desain ini akan diukur dari banyaknya sedimen yang tersisa dalam aliran air dibagi dengan sedimen awal yang asal mulanya masih ada di aliran air dikali 100%. Namun, karena berhubung kita sedang menghadapi sebuah wabah penyakit pandemi virus corona, penyakit COVID-19, kami tidak bisa membuat hingga pada tahap hasil desain berbentuk perwarupa. Sehingga hasil dari penelitian ini akan kami tuangkan dalam bentuk perhitungan dan visualisasi dari desain yang kami buat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat penting dari desain. Tentunya dari desain ini kami mempunyai syarat yang sangat kami inginkan dari produk kami. Dan adapun dari syarat itu adalah dapat menyaring air sampai bersih dan transportasi yang mudah, manufaktur yang kuat, ramah lingkungan, dan tentunya terbuat dari bahan yang murah yang dapat dijangkau oleh semua orang. Alternatif konsep yang tidak terpilih yang pertama adalah konsep B, yang nanti akan saya tunjukkan di hasil tabel decision matrix. Sebenarnya dari hasil desain, hasil akhir konsep B dan konsep A tidak akan jauh berbeda. Namun hal dan komponen yang membuat keduanya berbeda adalah pada penggunaan agen hayati dan wadah tempat simpan hasil air yang sudah tersaring. Pada konsep B, kami menggunakan tanaman kacang hijau untuk membedakan dari konsep A yang menggunakan rumput yang berakar serabut dengan tanaman kacang hijau yang berakar tunggang. Secara kekuatan, seharusnya akar tunggang menjadi pilihan yang bagus karena akan memperkokoh hasil akhir desain kami dan memberikan keefektifan yang lebih tinggi. Tetapi setelah kami hitung dari segi biaya dan segi waktu, tentu saja kacang hijau akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak karena kami harus membeli dulu bibitnya, kemudian
menggunakan waktu yang kami miliki untuk menumbuhkannya terlebih dahulu, yang tidak akan menambah nilai efektivitas, justru menurunkan nilai keefektifan. Komponen kedua yang membedakan kedua desain ini adalah penggunaan wadah. Jika pada konsep A kami menggunakan botol air mineral yang transparan, maka pada desain B kami menggunakan kaleng cat yang seukuran. Tentu saja, jika kita melihat dari segi kekuatan, maka desain menggunakan kaleng cat ini akan menang dan akan lebih kokoh. Tetapi jika kita lihat dari segi kepraktisan dan segi biaya, tentu kembali kepada konsep A yang menggunakan biaya yang lebih sedikit dan lebih murah. Hasil dari desain ini bertujuan agar kami bisa mengamati dan menghitung keefektifan dari proses penyaringan yang sudah kami buat. Namun jika kami menggunakan kaleng cat, tentu saja kami tidak bisa mengamati secara langsung hasil yang sudah disaring, sehingga akan mengurangi nilai dari desain kami dan mempersulit kami dalam menghitung nilai keefektifannya. Desain kedua yang tidak kami pilih adalah desain konsep C. Berdasarkan tabel decision matrix, hasil akhir total nilai dari desain konsep C adalah 7,4, berbanding jauh dengan konsep A, yaitu yang memiliki nilai total skor 9,75. Alasan lain kami tidak memilih konsep C, yaitu berdasarkan tabel decision matrix, hasil akhir air yang telah disaring hanya memiliki nilai 7 dari 10. Sesuai dengan hipotesis kami, di mana air yang disaring melalui konsep C tidak lebih jernih dibandingkan dengan konsep A. Hal yang membedakan konsep C dengan konsep A yaitu keberadaan agen hayati. Pada konsep C, kami meniadakan keberadaan rumput yang tidak kami gantikan dengan bahan apapun. Berbeda dengan konsep A, yaitu desain fitur utama yang ada rumputnya. Sekarang kita akan masuk konsep akhir. Konsep akhir ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi fitur utama dari desain kami. Deskripsi fitur utama desain kami adalah desain yang dapat dibuat dari botol air minum kemasan berisi 1,5 liter air, lalu diisi dengan bahan-bahan material filtrasi yang dapat menahan air-air yang mengandung sedimen di dalamnya, sehingga dapat mengeluarkan atau menghasilkan air jernih sebagai hasilnya di bawahnya. Di sini kita bisa melihat tabel decision matrix yang membantu kami dalam menentukan konsep akhir yang kami pilih. Seperti yang tertera di sini, konsep A mendapatkan nilai total 9,75 dari skala 1 sampai 10. Konsep B mendapatkan nilai 7,5 dan konsep C mendapatkan nilai 7,4. Konsep A dan konsep C tidak berbeda jauh, namun perbedaannya adalah penggunaan agen hayati. Jika pada konsep A kami menggunakan agen hayati rumput, konsep C kami tidak menggunakan agen hayati sama sekali. Konsep A dan konsep B berbeda pada dua komponen, yaitu agen hayati dan wadah hasil akhir penyimpanan. Di mana agen hayati yang kami gunakan pada konsep B adalah kacang hijau. Dan wadah yang kami gunakan pada konsep B adalah kaleng cat. Kaleng cat ini menjadi nilai minus yang menjadikan konsep B tidak kami pilih, karena pada prosesnya kaleng cat akan menutupi hasil pengamatan kami. Kenapa? Karena tidak transparan, sehingga kami tidak bisa mengamati secara langsung, yang akan mempersulit kami dalam menghitung nilai keefektifan dari proses yang terjadi. Sehingga kami memilih konsep A. Detail desain bagian 1, cara kerja desain. Cara kerja desainnya itu adalah air yang sudah dipisahkan dari sampah-sampah yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam desainnya. Jadi air itu akan masuk dari sebelah sini, lalu akan disaring, kemudian air yang sudah ditahan sedimennya oleh desainnya akan tertampung di botol yang kedua. Itu merupakan model desain kami. Desain kami menggunakan botol aqua 1,5 liter yang akan kami bagi dua dengan masing-masing tingginya 16,1 cm. Bagian kepala akan kami isi dengan serabut kelapa dengan berat 5 gram dan tinggi 2 cm. Dilanjutkan dengan arang dengan massa 5 gram dan tinggi 2 cm. Kemudian dilanjutkan dengan batu kerikil dengan massa 20 gram dengan tinggi 2 cm. Kemudian akan dilanjutkan dengan pasir halus
yang beratnya 10 gram dengan tinggi 2 cm. Kemudian di atasnya akan diletakkan pasir kuarsa yang masanya 10 gram dengan tinggi 2 cm. Lalu ada tanah yang masanya 15 gram dengan tinggi 2 cm. Lalu akan kami tanami rumput, yaitu sampai tingginya 4 cm. Lalu air akan dituangkan di sini. Airnya berupa air keruh, lalu akan mengalami penyaringan yang kemudian akan menetes melalui kain yang kami ikatkan pada tutup botol, sehingga air jernih akan keluar melalui potongan botol aqua yang kami sangkutkan pada kepalanya. Berikut adalah fitur-fitur khusus dengan tampilan close-up dari desain yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu ada rumput dengan tinggi 4 cm. Kemudian ada tanah dengan massa 15 gram dan tinggi 2 cm. Lalu ada pasir kuarsa dengan massa 10 gram dan tinggi 2 cm. Yang keempat ada pasir halus dengan massa 10 gram dan tinggi 2 cm. Lalu ada batu kerikil dengan massa 20 gram dan tinggi 2 cm. Lalu ada arang dengan massa 5 gram dan tinggi 2 cm. Yang terakhir ada serabut kelapa dengan massa 5 gram. Lebar dari desain yang kami buat ini adalah 8,2 cm. Pada slide ini kita bisa mengamati konsep akhir yang kelompok kami hasilkan. Desain kami ada 6. Yang pertama dapat menyaring air sampai jernih. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan yang pertama rumput yang memiliki akar serabut dapat menyaring air dan menyaring kotoran-kotoran yang terbawa bersama air. Berikut juga dengan pasir halus dan pasir kuarsa serta kerikil. Ketiganya berfungsi untuk menahan partikel-partikel kecil yang terbawa bersama air. Kemudian di bawahnya ada arang. Arang sendiri berfungsi untuk menyerap bau, zat warna, maupun komponen-komponen yang terlarut bersama air sehingga air yang dialirkan kemudiannya akan jernih. Kemudian di bawah arang ada serabut kelapa. Serabut kelapa juga merupakan salah satu agen hayati yang kami ibaratkan sebagai akar, yaitu untuk menyerap partikel-partikel yang terbawa arus oleh air, sehingga air yang nantinya dihasilkan akan jernih. Yang kedua, desain yang kami bikin ini mudah dibawa-bawa. Transportasi yang mudah juga merupakan salah satu keunggulan dari desain kami. Kami menggunakan botol plastik 1,5 liter yang tidak memiliki beban yang berat, sehingga dapat dibawa kemanapun dan dapat digunakan kapanpun. Yang ketiga, ramah lingkungan. Tentu saja, keberadaan plastik di bumi kita sekarang ini sedang mengkhawatirkan. Nah, salah satu cara yang dapat kami lakukan untuk menguranginya yaitu dengan reuse botol plastik menjadi konsep desain penahan sedimen untuk menjernihkan air. Sehingga bukannya menambah sampah plastik, melainkan kami mengurangi sampah plastik dengan mereuse botol plastik 1,5 liter untuk membuat desain kami. Yang keempat, desain kami ini murah. Bahannya dapat diambil dimanapun dan akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, desain kami ini manufakturnya kuat. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, botol aqua yang kami gunakan hanya satu, diameternya pun tidak kami ubah sehingga badan botol langsung dapat masuk ke dalam kepala botol, sehingga air yang dialirkan kemudian akan langsung ditampung di dalam wadah. Yang terakhir, desain kami mudah direplikasi, dapat dibuat oleh siapapun di kalangan usia manapun karena efektif, bahannya mudah ditemukan, serta fungsinya sangat berguna untuk menjernihkan air. Untuk membuat desain kami ini sangat mudah. Setelah semua bahan disediakan, hanya diperlukan waktu singkat untuk memotong botol plastik 1,5 liter menjadi 2, kemudian bahan-bahan dimasukkan sesuai dengan urutan. Lalu air keruh dituangkan, kemudian air akan mengalir dan menghasilkan output berupa air yang jernih. Ekspektasi kerja dari desain kelompok kami adalah volume air yang tersaring setiap detik yaitu 10 ml dan kapasitas pada botol yaitu 600 ml, sehingga untuk menyaring 600 ml air dibutuhkan waktu 10 detik.
maksimal sedimen yang masih tersisa dalam air yang sudah disaring adalah 10%, sehingga desain kami cukup efektif untuk menahan sedimen pada erosi. Baik, sekarang kita akan masuk ke strategi di kompetisi terakhir. Pada kompetisi ini, kelompok kami mendapat judul Sediment Trap from Erosion. Kami diharuskan membuat sebuah purwarupa atau model dari sebuah alat atau metode untuk menampung dan menyaring sedimen yang terbawa dalam aliran air pada saat hujan. Namun, karena ada kejadian pandemi penyakit COVID-19 ini, kami tidak bisa meneruskan hingga tahap pembuatan purwarupa. Hal yang kami lakukan agar memberikan hasil kerja yang optimal adalah pembuatan desain yang lebih terperinci dan mudah diamati. Penjelasan mengenai cara kerja desain, fitur utama, dan perhitungan keefektifan menjadi lebih penting agar dapat meyakinkan penilaian dalam menilai hasil kerja kami. Kami juga mencari dan memasukkan beberapa pendapat dan data-data hasil eksperimen dari makalah lain yang satu rumpun dengan masalah yang kami bahas agar desain yang kami buat lebih terbantu dengan fakta yang ada. Dengan strategi yang kami gunakan, kami optimis bahwa hasil kerja yang kami kerjakan ini tidak terlalu beda jauh dengan hasil pembuatan purwarupa yang dibatalkan. Kami akui bahwa desain ini kami memiliki beberapa kekurangan, tetapi hal utama yang dari strategi kami ini adalah kerjasama tim dan komunikasi antara anggota yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang Sediment Trap from Erosion. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.